tabarakallah, syukurin aja kehidupan itu ya. Jadi hari ini aku pengen ngajakin anak-anak jalan-jalan naik mobil kesayangan angkat, dan juga itu di belakang aku bawa dagangan aku. Kan lumayan ya buat ganti uang bensin yang tadi kita pakai. Di hari ini karena satu orang semuanya meriah ya. Saya Karo, ditemani oleh Daniel hari ini siap menemani Anda di acara Rubik. Semangat banget. Mudah-mudahan di rumah juga semangat. Kita awali dulu hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke bintang tamu kita yang lain, kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita apa sih yang menjadi sorotan publik menuai pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, beritanya dari siapa? Dari Dinar Candy. Tentunya ini masih cerita bersambung ya. Jadi sampai ada artikel, itu artikelnya bunyinya gini: Dinar Candy terus ngotot bukan pelakor, klarifikasi bukan pelakor, netizen pelaku tapi merasa jadi korban gitu ya. Karena beberapa postingannya emang Dinar Candy terus kemudian jadi kayak menyalahkan si yang namanya apa, Koapek. Katanya gara-gara Koapek. Coba kita lihat nih, ini salah satu postingannya gitu ya. Ini tuh nggak kebaca ya. Dia ngerasa kayak ini cowok yang nempel ngejar-ngejar melulu gitu kan. Gue lagi tur DJ diintilin, malah difitnah ngejar-ngejar. Kemana? Oi kau kemana ya? Beneran aku kesel mau laporin kamu jadi gini. Terus ini yang kemarin juga sempat disinggung sama istrinya Koapek ya, yang sampai Dinar berani amat gitu suami orang dipamerin di sosial media, bahkan diajak facial. Terus si Dinar sok-sokan ikut treatment bareng lagi. Aku pikir aku wanita satu-satunya, dasar kau itu penjahat wanita, katanya gitu. Begitu ya. Udah nih, ini kan gitu. Pokoknya dia berdalih bahwa Dinar tetap kemarin mengaku sebagai korban, dia nggak tahu, dia merasa sebagai wanita satu-satunya gitu. Tapi ternyata kok APK klarifikasinya bunyinya begini ya. Setiap orang punya jalan cerita cinta berbeda-beda, cerita hidup, cerita perekonomian pasti semua beda-beda. Saya pengen punya istri 2. Kok kalian yang sewot? Gitu. Cuman memang tidak bisa salah satu dari mereka yang ingin memilih salah satunya. Kalau saya maunya damai, rukun, damai itu lebih indah. Gimana sih kok Apek? Kasih tahu dong istrinya pertama, jangan bikin kaget ya kan. Masalahnya kan istri pertamanya yang nggak mau. Coba kita lihat postingan istri pertamanya nih, bunyinya adalah gini ya. Sekarang sudah jelas kan, yang dari katanya nggak kenal atau baru kenal 1 bulan atau nggak tahu tuh laki punya bini, sekarang posting kebersamaan dan bentar lagi go publik. Si laki ngarep dapat berbini 2, karena aku nggak mau dimadu, aku sedekahin aja lah sama mbak itu, kayaknya dia lebih membutuhkan. Katanya gitu ya. Bahkan kok API kayak orangnya santai banget gitu ya. Ini sampai ada yang bilang nih mau daftar jadi istri ketiga. Nih kok mau jadi menjadi istri ketiga, banyak duit tapi siap gak bersaing sama istri keduanya DJ Dinar Candy? Oh dia bilang gitu ya. Oke, boleh coba kamu minta izin dulu, pakai K ya, minta izin dulu ke Teteh Dinar. Kalau dia boleh kita gas, aman Dinar Candy. Halo Kak Apek, kayaknya gemes ya orangnya ya. Nah, tapi pokoknya sekarang dia lagi proses cerai sama istri yang pertama gitu ya. Dinar Candy juga barusan bikin video lagi tuh baru gitu ya, agak beda lagi ceritanya. Jadi dia bilang gini, aku sebulan dibilang-bilang katanya aku pelakor, katanya dia gitu. Padahal sebenarnya kok Apek tuh 4 tahun pernah nikah siri sama siapalah gitu. Kok itu nggak ini segala macam. Jadi Dinar sebenarnya kamu tuh tahu atau enggak sih kalau kok Apek itu udah punya istri? Itu kan masalahnya ya. Yes. Komentar netizen, atau gimmick? Enggak lah kalau gimmick. Pengen bersihin nama, ya kali nggak tahu. Kita nyari teman aja pilih-pilih, apalagi nyari pasangan harus dicek bibit bebet bobot. Yang berikutnya, kirain pas tahu laki orang langsung dihapusin foto-fotonya semua. Yang berikutnya, halah playing victim. Yang berikutnya, udah biasa yang salah lebih gak tahu diri, galak dan merasa terzolimi. Yang berikutnya, oh semangat Kak, tim istri sah. Oh ini komen di tempatnya Ayu ya. Ya udahlah, kita ngikutin aja, nanti kalau Dinar kesini kita tanya langsung sama dia ya. Kita sekarang tanya langsung sama bintang tamu yang hadir di sini, yang kemarin nyetir pick up. Ini udah berapa kali sih dia nyetir pick up ya? Nyetir pick up, ngisi bensin sendiri. Ini sebenarnya ada apa sih dengan Kartika Putri? Emang hobinya begitu apa sekarang? Kita lihat dulu profil Kartika Putri sama besti aku, Kalisa. Berikut ini.
Kartika Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1991 ini mengawali karir sebagai pembawa acara kuis tengah malam saat berusia 20 tahun. Perempuan yang dikenal dengan logat tegalnya ini menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 26 Agustus 2018 dan merupakan duda dan dikaruniai 2 anak bernama Kalisa dan Khadijah. Perempuan yang pernah mengendarai mobil truk dan bis ini pada 17 September kemarin viral karena mengendarai mobil pick-up, mengisi bensin sendiri, bahkan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Anaknya yang bernama Kalisa berusia 4 tahun sudah mendapat endorse sejak lahir dan memiliki tabungan miliaran rupiah. Seperti apa kabar anak sambung Kartika, Ipeh, yang akan dioperasi karena mengidap tumor? Dan benarkah Kartika menghabiskan ratusan juta setiap membuat acara pengajian dengan para artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Saya Karput sama Kalisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manis amat sih Tanya dong sama senyumnya. Tante apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Biar apa? Biar silaturahmi nggak putus bagi 100. Biar silaturahmi nggak putus bagi 100 Kamu gitu kok ya. lucu banget sih. Kamu banyak deh bakatnya, bisa ngelawak ya, kayak ibu ya. Bisa ngepot juga, aku lihat kamu naik sepedanya ngepot-ngepot gitu ya. Iya. Kamu, aku lihat kamu sering diajak ibu naik pickup, mobil pickup ya. Coba kita lihat nih, ada artikelnya, Karput ajak anaknya jalan naik pickup gitu. Terus ada videonya, bahkan isi bensin sendiri. Kamu lebih suka naik pickup atau naik apa? Pick up. Anak gue. Kenapa? Kan gak ada AC-nya. Seru. Hah, seru. Oh, seru. Jadi kalau ada turunan kita gimana? 1, 2, 3. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Syukurin aja kehidupan itu ya. Jadi hari ini aku pengen ngajakin anak-anak jalan-jalan naik mobil kesayangan aku, tapi bensinnya nggak ada. Jadi terpaksa kita isi dulu kayak gini daripada nanti mogok di jalanan. Untung aku tuh serba bisa. Emang Habib beruntung banget. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga itu di belakang aku bawa dagangan aku. Siapa tahu nanti ada yang mau beli. Kan lumayan ya buat ganti uang bensin yang tadi kita pakai. Oke, langsung berangkat. Enggak, itu katanya mobil favorit kamu itu emang. Iya. Kenapa? Itu nggak tahu ya, aku kalau itu tuh kayak bener-bener kalau ke puncak pasti cari mobil itu. Oh, puncak itu. Selalu kayak nggak tahu, happy aja, happy. Dan terakhir almarhumah itu happy-nya naik mobil itu juga gitu. Di Jadi puncak. beliau duduk di belakang. Oh, duduk di belakang. Duduk di belakang, terus ada temen yang jualan pisang molen. Kita bawa kompor, kita jualan pisang molen di atas mobil itu. Terus aku tuh nggak pernah ngelihat mama aku tuh se-happy itu banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah sama anak-anak juga kalau pakai itu tuh kayak bahagia Kayak banget. ada petualangan baru gitu Iya, ya. iya, Nah, Masya itu kamu Allah. bawa dagangan apa sih? Kan aku baru bikin usaha baju, iya kan. Terus aku tuh gaptek, gak bisa jualan di tempat-tempat yang e-commerce. Jadi aku lebih suka kayak bawa aja gitu. Jadi orang juga bisa lihat langsung. Jadi kamu bawa mobil pickup terus kamu buka di mana? Iya, di mana aja, di mana aku mampir ya aku tawarin mau beli baju aku, nggak gitu. Sesimpel itu aja ya kan. Jadi buat aku juga ke anak-anak bahwa tahu ibunya tuh kayak nggak malu loh untuk berdagang gitu. Habib kemana emangnya? Habib, tahu sendiri kan jarang di rumah. Alhamdulillah kan bulan Maulid, jadi Habib kan memang ya Lagi banyak bulan ya? ini milik umat deh gitu. 2 jam paling di rumah gitu. Jadi aku ngambil alih kewajiban aku untuk nyenengin anak-anak dan juga nunjukin ke anak-anak bahwa cari rezeki itu tuh nggak selamanya gampang, ada usahanya. Terus kalau berdagang juga nggak boleh malu selama kita halal gitu. Jadi untuk bekal anak-anak di memorinya mereka juga. Iya, iya, iya. Ini katanya kamu juga dari kecil tuh sebenarnya nggak cuman pickup aja, dulu juga pernah nyetir bis. truk. Iya, iya. Itu nggak beneran atau bis apa Beneran, sih? emang aku hobi Kak. Terus ya terakhir tuh aku nyoba nyetir bajai gitu-gitu. Oh. Emang kayak suka aja, nggak tahu kenapa Nggak, suka. nyetir bis tuh apa sekali-sekali nyoba doang atau punya SIM-nya juga? Iya, belum bikin SIM-nya sih. Kalau ada yang mau mempekerjakan aku bikin SIM nih gitu. Emang hobi, Iseng banget hobi. sih. Oh iya, iya. Tapi ini ada juga kamu juga memberi kabar ya, kakak Ipeh katanya mau operasi, apa udah operasi tumor? Baru mau. Jadi mau. pas pulang, dikabarin bahwa Bun, aku tuh ada benjolan di kaki, gak nyaman, kalau dingin tuh ngeganggu gitu kan. Akhirnya kita ronsen, cari tahu. Ternyata kayak ada tulang yang tumbuh di tulang yang lain, bentuknya agak-agak kayak brokoli gitu. Sebenarnya untuk dibiarin nggak apa-apa kalau nggak mengganggu, tapi kan dia udah di titik yang mengganggu, jadi kayaknya harusnya diangkat. Oh itu sempat ini nggak sih, apa sih ini, apa kayaknya biasa aja gitu, atau ternyata kan tumor? Sempat nggak percaya bahwa ini serius gitu? Kan kita mah tahu ya, semua kan terjadi atas izinnya Allah ya. Alhamdulillah kita sekeluarga tuh udah santai aja, pas tahu juga nggak ada yang kayak sedih apa segala macem gitu. Lebih yang kayak
ya udah ya nak, kalau emang ganggu kita angkat ya nak gitu. Jadi kayak ya udah Tapi kan dia kan masih sekolah, balik lagi masih ke Yaman. balik lagi insyaallah. Itu jadi Bulan depan. nambah khawatir nggak sih bahwa ya anaknya kan di sana sendiri mandiri, kalau ada apa-apa nunggu pulang dulu baru bisa. Aku sih percayain, aku titipinnya sama Allah. Jadi aku percaya Allah banget. Yang penting aku mempersiapkannya sebaik-baik mungkin untuk IP gitu. Selebihnya yang pastilah kita maunya dia diketek aku terus gitu. Tapi kan aku sadar bahwa anak itu titipan, bukan milik aku kan gitu. Kalau aku mau egois, aku lebih seneng dia di sini. Aku punya sahabat di rumah, aku punya partner di rumah gitu. Tapi ya itu tadi, aku sadar bahwa anak-anak tuh titipan, aku nggak bisa egois. Jadi aku pengen dia bermanfaat buat Allah gitu. Jadi ya udah Bismillah aja ya. Ini baru satu nih ya. Ntar Iya, ya. tahun depan ada satu lagi. Bismillah, makanya kayak mau punya anak banyak tuh karena mikir itu sih, kayak sepi kan, kayak ya Bismillah, mudah-mudahan Allah lancarin. Yang paling penting tuh anak-anak bisa tahu pengorbanan ibu abahnya. Ya cara ngebalesnya gimana sih, caranya meringankan orang tuanya nanti di akhirat, itu aja sih. Kita tuh nggak pernah minta dibalas di dunia tuh, nggak pernah gitu. Bahkan Kalisa juga aku selalu bilang kayak, Kalisa nanti ibu tuh bakalan meninggal ya. Kalau ibu meninggal, Kalisa sedih apa seneng? Senang. Karena Kalisa mau ngapain? Bangunin ibu Rumah di surga. caranya gimana sih bangunin ibu rumah di surga? Baca Al-Quran. Hafalan Al-Quran juga ya? Ya. Iya, terus kalau ibu meninggal duluan berarti ibu lagi bangunin apa? Kamar Kalisa yang cantik di surga ya? Iya, biar nanti kita kumpul lagi. Tapi Kalisa harus jadi anak yang soleh. Iya, gitu. Jadi udah yang kayak ya udah nanamin ke anak-anak. Sebenarnya yang bisa ngeberatin orang tua tuh kalau anak-anaknya yang nggak ikut aturannya Allah gitu aja sih. Ya ampun, dari umur segini nih udah Harus ya Kak, karena kan aku ngelihat banyak anak-anak yang akhirnya punya trigger pada saat kehilangan kedua orang tuanya, di mana kayak mereka akhirnya ngerasa sedih, hancur, menyalahkan keadaan. Kenapa ya kok orang tua aku harus meninggal? Kenapa ya kok orang tua aku nggak ada? Akhirnya mereka menjadi pembenaran untuk mereka langgar aturannya Allah gitu. Thank you Kak. Nah tapi aku pengennya anak-anak aku tahu bahwa rotasi kehidupan tuh begitu. Ada yang lahir, pasti ada yang meninggal. Semua yang terjadi tuh bukan kemauan kita, tapi atas izin Allah. Alhamdulillah kayak IP juga pas tahu gitu ya, cuma deg-degan juga ya kalau operasi gitu. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, kayak IP tidur gitu. Jadi aku nganggap sesuatu hal yang nggak enak itu kita kebiasa, karena yang enak tuh Allah udah kasih banyak banget gitu. Alhamdulillahnya anak-anak ngerti. Aduh, kamu pakai tisu juga kenapa? Jadi ya bagaimana cara memandang apa sih meninggal, kehidupan iya. gitu, itu juga sudah disiapkan ya dengan Sesimpel pandangan berbeda. Sedih itu. sih pasti iya, tapi juga ada sesuatu yang Iya. yang ya apa ya, yang memang yang sudah takdirnya yang akan terjadi. emang udah kehidupan kita berani hidup ya pasti emang karena kita Bersiap, harus ketentuan siap. ya, itu ketentuan ya Kak yang nggak bisa kita tolak gitu. Dan dari hidup ini kita siapin juga bukan untuk dihidup di dunia Iya, gitu kan. benar. Ya. Insya Allah. Oke, sekarang kita mau lihat lagi nih, ada artikel lagi bahwa ini Kalisa sekarang juga ya kan banyak tawaran-tawaran endorse ya. Iya banyak, katanya ada yang ditolak, tapi ditolak-tolak, dipilih-pilih. Katanya nggak boleh kalau acting, nggak boleh. Kalau sinetron ya Kak waktunya, karena Iya Kalisa sih. dari pagi jam 1 tuh sekolah. Oh. Terus les itu ada 3 guru, les hafiz Quran, ngaji. Kalisa udah ikro berapa? Wih, ada 4 gitu. Terus juga ada les bahasa Inggris gitu. Jadi kayaknya aku nggak mau ngambil Capek hak lah. belajar dia kan, karena umuran segini haknya cuman bermain dan belajar. Oke. Tapi kita mau coba deh kan, Kalisa kan ini juga nih pinter nih kalau disuruh acting coba. Kalau misalnya acting nih, gimana sih ekspresinya kalau dapat mainan baru, ekspresinya gimana? Kita, Kalisa, ibu punya hadiah buat Kalisa. Ini dia. Makasih Ibu. Oh, gitu ekspresinya. Terus Seneng ya? senengnya gimana? Yang seneng banget kayak Gimana? Kalisa kalau di rumah. Kalisa ini buat Kalisa. Oh, gitu. Oke. Beneran Ibu. Iya. Makasih ya Allah. Oke. Makasih ya Allah. Sekarang ekspresi kalau kamu pengen ke mall tapi nggak boleh di rumah Kalisa, aja. maaf ya kita nggak jadi ke mall. Ya Ibu. Oh, sedih. Please gimana? Please. Ekspresi kalau di sekolah kamu digodain sama teman-teman kamu, digangguin. Di segi nama Katio, Oh, oh. digangguin.
Gimana? Katiu. Oh, gitu. Biasanya kalau ngerekatiu gimana sih? Katiu ah. Males main lagi gimana? Terus main lagi. Terus langsung ngadu ke ibu gitu ya? Oh. Ekspresi sekarang kalau tahu ibu hamil lagi. Kalisa, ibu mau punya baby lagi nih. Mau baby boy apa baby girl? Boy buat kaget katiu. Boy buat Kak Sajid, Kak Syatir. Karena kakaknya yang dua itu trauma punya adik perempuan. Kamu suka dibully sama adik-adik perempuan ya? Ditindas dia, sama Kalisa tuh ditindas. Terus sama Khadijah juga sama kan. Jadi mereka mikir kayaknya kita maunya yang boy aja di bunda gitu buat teman main. Sekarang terakhir nih, ekspresi kalau kamu syuting tapi abang nggak nemenin. Kalisa, maaf ya abang nggak nemenin. Ya harusnya abah nemenin. Enggak lah. Abah. Gitu ya. Itu dari hati yang paling dalam. Karena pulang dari sini waktu itu kan abahnya nggak ikut. Sampai di rumah dia marah-marah. Abah kan Kalisa syutingnya jadi nggak good karena abah nggak ikut. Itu salah gimana abah ya. ngomongnya? Abah nggak ikut, kalau saya jadi nggak good nih. Oh. Ya, berarti kalau ada tawaran sinetron, mohon maaf, berarti ini kontraknya ada dua, buat anaknya sama bapaknya. Bapaknya iya benar, kalau nggak mau dia. Oke, ini ada artikel lagi nih, mulai jago ceramah sekarang. Kak Karput salah satunya adalah mengingatkan bahwa eyelash extension itu bisa bikin wudhu tidak sah gitu. Ini kita mau tanya, benar Kak, kamu sekarang sudah mulai? Enggak, kalau aku mau jadi ustazah kayaknya ya Allah Masya Allah, amin kalau ilmunya udah banyak. Karena buat aku menjadi ustazah itu bukan kita belajar kitab, seperempat kitab, terus kita mau jadi ustazah. Buat aku itu jadi salah ilmu nanti. Tapi aku diajarin sama Habib adalah kamu tuh sebagai ibu sebenarnya harus wajib punya ilmu buat diri kamu sendiri dan bekal ngedidik anak-anak gitu. Karena kata Habib, kalaupun kamu berdakwah, khawatirnya justru kamu kan punya anak banyak, punya suami, nanti malah tugas utama kamu yang bisa mendapatkan surganya malah hilang gitu. Jadi aku juga mikirin, oh bener juga ya, biarlah dakwah tugasnya Habib. Ya kalau kita punya media sosial kan di-sharingin hal positif biar jadi amal jariah ya Kak gitu. Nah kebanyakan teman-teman kayak waktu itu kemarin makanya dia ngasih tahu, mereka nggak paham, nggak tahu gitu kan. Kayak aku dulu kan bener-bener from the zero banget gitu. Jadi aku mau posisikan diri aku tuh kayak teman-teman ya aku dulu gitu. Jadi dari hal sesimpel apapun, dan aku nggak mau nge-push Habib aja kasih waktu aku berproses. Masa aku nggak mau ngasih waktu teman-teman berproses. Ini cuma sharing aja apa yang kamu tahu gitu ya. Ini kalau tapi padahal kita mau challenge nih kalau Kartika Putri. Tapi iya kalau aku paling quote ingat banget satu quote dari guru kita Hubabah, istrinya Habib Umar bin Hafiz. Beliau tuh pernah ngasih satu quote yang menjadi semangat ke aku dan juga mungkin teman-teman di rumah juga bisa menjadi semangat gitu. Bahwa bisa jadi seorang pendosa, seorang ahli maksiat masuk surga karena tobat di akhir hayatnya. Tetapi bisa jadi seorang ahli ibadah, orang yang paham agama, orang yang rajin beribadah masuk neraka akan kesombongannya. Di situ buat aku adalah Allah itu tidak pernah melihat awalan, tapi Allah selalu melihat akhiran gitu. Nah sekarang tugasnya kita adalah karena kita nggak tahu kapan akhirnya kita, maka disitulah kita mulai berkejar-kejaran. Yang terlambat tuh nggak ada kata terlambat buat Allah. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, datang ke Allah, kembali ke Allah. Allah pun menerima proses kita gitu. Itu aja sih buat aku. Jadi nggak harus kayak give up. Teman-teman tuh gini, aduh gue udah keburu tua nih, kayaknya gue buat hafalan buat kembali ke Allah tuh kayaknya udah telat gitu. Padahal kita tahu bahwa ya tadi yang guru bilang gitu, bahwa seorang maksiat aja cuman karena akhir hayatnya dia bertobat, maka Allah terima tobatnya dan dia bisa masuk surga gitu. Dan jangan sampai kita yang boro-boro ahli ibadah gitu, kita yang baru mau begini udah ngejudge yang lain, sehingga akan kesombongannya kita, akan prasangka buruknya kita, malah ibadah kita tuh Allah hilangkan dan Allah taruhin kita di neraka. Nauzubillah. Oh, luar biasa. Tadi udah challenge sharing agama. Kalisa aja jadi ustazah ya? Oke. Apa sih Karput udah oke? Udah nggak tadi ya, tetap di challenge juga. Kan tadi udah ya? Makanya aku udah bilang ini udah. Iya. Masih Bungong deh, ada. kayaknya bungong. Ya udah. Oke, apa nih? Ada temanya ya? Enggak. Oh, kan aku. Soal vlogger makan yang mereview makanan dengan jujur. Gini loh, zaman sekarang ini kan media sosial ini bisa jadi media fitnah ya Kak? Iya. Gitu.
Jadi buat aku dalam segala hal, dalam melakukan suatu kebaikan kita harus ada adabnya. Contoh, misalnya kita mau melakukan konten ya, konten gue mau ngasih review jujur, ada adab dan akhlaknya gitu, sehingga semua orang tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, betul. Ingat, ketika kita mau ngelakuin berdasarkan karena Allah, kata Allah ada hablum minannasnya nih, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau seandainya memang niat kita itu nge-review jujur untuk kebaikan bersama, Kak ada baiknya nih, kakak punya restoran, aku review, Kak izin ya aku mau kasih reviewan gitu. Kalaupun seandainya sekali dua nggak enak nih, aku coba deh datang sekali lagi, aku coba lagi lain waktu nih, nggak ngomong-ngomong mungkin masih sama rasanya nggak enak, aku coba lagi lain waktu, oh ternyata sama nih rasanya nggak enak. Mungkin kita ada yang namanya tabayun gitu, ini kok rasanya kayak gini sih dengan harganya begini-begini, ini saya mau review loh, maaf ya saya harus jujur reviewnya, berkenan nggak gitu. Dan kemasan bahasanya juga harus pakai adab ya, nggak bisa kayak ini nggak worth it ya, ini nggak ini. Cuman buat aku tuh banyak sih kayak food blogger yang pinter, dia ngasih rate 1 sampai 10, which is kalau dia kasih 6 sebenarnya dia tidak menjatuhkan, tapi dia mau ngomong jujur sebenarnya, tapi adabnya ini oke sih, tapi buat rate-nya ya 6 lah gitu. Lebih ada adabnya dibandingin kayak wah ini nggak enak, kemahalan apa itu tuh buat aku kayaknya ya itu kita kan nggak menjatuhkan orang juga dosa kan Kak. Iya. Gitu betul, sih. Tergantung kembali ke niatnya Caranya gimana. sih, Caranya makanya juga. niat baik kalau caranya nggak pakai adab akhlak ya akan jadi buruk. Oke. Next yang berikut ada lagi, oh ampun, soal ibu yang durhaka kepada anaknya. Hah, kenapa tuh? Siapa nih contohnya? Hubungan ibu dan anak. Kenapa nih hubungan ibu dan anak nih? Ibu durhaka tuh gimana caranya ya? Oh mungkin ibunya terlalu banyak tuntutan, mungkin anaknya sering dituduh-tuduh, kamu durhaka, kamu karena kalau nggak nurut kamu ini, kamu nggak itu Sebenarnya gitu. buat aku gini, anak itu tuh adalah titipan Allah ya. Bagaimana kita melihat satu titipan Allah ini nanti hasilnya kayak ini nih, Allah titipin tisu nih. Kalau kita rajin, orang bisa bikin tisu ini jadi prakarya yang cantik manis banget. Megangnya sama, nggak boleh terlalu lembut dia terbang. Kita pegang terlalu kasar dia jadi lecek. Ini anak menurut aku gitu. Jadi bagaimana caranya, Allah udah ajarkan di Al-Quran dan hadis bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menyentuh hatinya gitu. Tapi kalau seandainya anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, alangkah baiknya kita berserah diri, introspeksi diri dulu, ada apa, kekurangan apa, lalu kembalikan ke Allah gitu. Bukan malah kita mengumpat atau menyumpai anak karena ucapan ibu tuh doa yang paling Allah jaba. Serem ya? Gitu, iya. Jadi aku pun kalau kesel sama anak aku, anak solehnya ibu, anak soleha, jangan gitu ya. Meskipun kayak ada juga yang teman-teman juga quote-nya bagus gitu ya. Lebih baik saya menahan emosi saya 1 jam untuk rilis, sadar gitu, atau ngambil wudhu untuk kita tenangin diri, daripada kita bikin traumatik dia satu panjang hidupnya. Itu make sense banget buat aku. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Oke, kita masih akan ngobrol lagi nanti sama Kartika Putri, sama kamu juga ya Kalisa ya. Sekarang ada ibu dan anak nih mau hadir. Ada Ira Suara dan putrinya Eyania Syahri. Ini Ira Suara itu udah lama banget ya kita nggak lihat di layar kaca aku ya. Aku senang makanya ketemu akhirnya. Iya. Sekarang berhijab gitu ya, dan mulai meluncurkan lagu lagi. Dia bilang katanya setelah 4 tahun vakum itu kayaknya mulai agak grogi-grogi gimana gitu. Tapi benarkah bahwa putrinya itu sekarang mengikuti jejaknya di dunia tarik suara, tapi beda genre? Ibunya dangdut. Oh, sorry. Bagus nih buat Nadi ke depan nih 2024. Berbeda tuh nggak apa-apa. Oh iya. Jangan berantem. Anaknya genrenya beda. Apa genrenya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ira Suara, penyanyi dangdut kelahiran 1980 yang mengawali karir dengan bergabung grup Soneta Femina yang dibentuk oleh Rhoma Irama pada 1995 ini, namanya semakin dikenal melalui single berjudul Wakuncar pada tahun 2014 dan pernah mendapatkan penghargaan Music Award 2006 kategori dangdut ngetop. Perempuan yang pernah gagal dalam pernikahannya ini menikah kembali dengan Cecep Syarifuddin pada 2004 lalu dan dikaruniai 1 anak. Perempuan yang mulai berhijab sejak 2015 ini sempat vakum selama 3 tahun dari dunia entertainment. Namun 20 September kemarin mengeluarkan single barunya berjudul Kisah Palsu. Sang anak Yunia Syahri, perempuan kelahiran 2001 ini mengaku ingin mengikuti jejak sang ibunda hingga bersekolah di sekolah musik dan kerap mengunggah cover lagu di Instagramnya.
Benarkah Ira Suara sempat demam panggung karena lama vakum dari dunia entertainment? Dan seperti apa dukungan Ira terhadap sang anak yang ingin terjun di dunia tarik suara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah ketemu, apa kabar nih? Ira Suara putrinya udah 22 tahun, apa kabar sih kamu? Alhamdulillah. Benarkah bahwa Ira Suara ini sekarang mengeluarkan lagu itu juga karena ingin supaya putrinya itu juga diberi semangat untuk kamu juga mau terjun di dunia hiburan? Jadi kamu udah mulai belajar K-pop juga? Oh bukan. Oh, kita mau challenge kalau sedikit doang. Sedikit, habis ini kita lihat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.